Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya dari kelas 6? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal tentang kelas 6, tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh. Jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu ya. Selamat belajar. Soal yang pertama, tanaman beluntas banyak dimanfaatkan sebagai A. Makanan, B. Pagar hidup, C. Perabot rumah tangga, D. Kerajinan tangan. Jawabannya adalah yang B. Tanaman beluntas itu banyak dimanfaatkan sebagai pagar hidup. Soal nomor 2, salah satu manfaat keong sawah bagi kolam ikan adalah A. Sebagai makanan ikan, B. Membersihkan lumut, C. Menangkal predator, atau D. Pemakan ikan kecil. Jawabannya adalah yang B. Dapat membersihkan lumut yang ada di kolam ikan. Soal nomor 3, hewan berikut yang dapat dimanfaatkan bulunya dalam pembuatan kok adalah A. Kambing, B. Burung, C. Angsa, D. Kelelawar. Jawabannya adalah yang C. Angsa. Salah satu hewan yang bisa dimanfaatkan bulunya dalam pembuatan kok adalah angsa. Soal nomor 4, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban A. Pemerintah, B. Polisi, C. TNI, atau D. Seluruh warga negara. Jawabannya adalah yang D. Kewajiban dari seluruh warga negara. Soal nomor 5, tari indang berasal dari A. Jawa Tengah, B. DKI Jakarta, C. Palembang, D. Sumatera Barat. Jawabannya adalah yang D. Tari indang itu berasal dari Sumatera Barat. Soal nomor 6, bahan bendera pusaka terbuat dari kain katun dari Jepang yang memiliki ukuran A. 273 cm dikali 300 cm, B. 274 cm dikali 200 cm, C. 275 cm dikali 100 cm, D. 276 cm dikali 200 cm. Jawabannya yang D. Dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Soal nomor 7, karena usianya sudah tua, bendera pusaka asli terakhir kali dikibarkan pada tahun A. 1945, B. 1955, C. 1969, D. 1979. Jawabannya adalah yang C. Pada tahun 1969. Soal nomor 8, contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah A. Saling menghormati antar sesama, B. Mau menang sendiri, C. Hanya mau berteman dengan orang yang kaya, atau D. Tidak peduli terhadap sesama. Jawabannya adalah yang A. Saling menghormati antar sesama. Soal nomor 9, Dika membeli celana seharga
200.000. Dika mendapatkan diskon 15%. Dika harus membayar A. 160.000, B. 170.000, C. 175.000, atau D. 180.000. Jawabannya adalah yang B. Dika harus membayar 170.000. Cara menghitungnya, kita hitung dulu. 15% itu sama dengan 15 per 100. Lalu kita kalikan harganya, kalikan 200.000. Nah, ini nolnya kita coret 2, kemudian di sini coret 2. Maka tinggal 15 dikali 20, hasilnya 30.000. Nah, selanjutnya harga 200.000 itu kita kurangkan dengan diskon 30.000. Jadi 200.000 kita kurang dengan 30.000, maka 170.000. Inilah cara mencari persentase harga. Jadi Dika harus membayar 170.000. Soal nomor 10. Perbandingan umur ayah, ibu, dan Beni 8:7:3. Jika umur Beni 15 tahun, berapakah jumlah umur ketiganya? A. 70, B. 75, C. 85, atau D. 90. Jawabannya adalah yang D. 90. Cara menghitungnya, karena yang ditanyakan berapa jumlah umur ketiganya, maka kita tulis jumlah umur, kita singkat aja JU. Lalu di sini dari perbandingan ketiga ayah, ibu, dan Beni, yang diketahui adalah Beni, maka umur Beni di sini 15 tahun. Jumlah umur kita bagi 15, kemudian sama dengan kita jumlahkan perbandingan ini karena yang ditanyakan jumlah 8 ditambah 7 kemudian ditambah 3. Lalu kita bagi perbandingan punya Beni di sini 3, maka kita bagi 3. Lalu jumlah umur atau JU per 15 sama dengan, ini kita jumlahkan ya, jadi 18 per 3. Lalu jumlah umur atau JU sama dengan, kita 15 ini kita pindah ke kanan, jadi 15 dikali 18 dibagi 3. 3 kita coret 1, kemudian 15 kita coret jadi 5. Sekarang tinggal 5 dikali 18, hasilnya adalah 90. Soal nomor 11. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia A. Sangat bagus, B. Sangat buruk, C. Bagus, D. Buruk. Jawabannya adalah yang B. Keadaan ekonomi saat itu sangat buruk. Soal nomor 12. Program pinjaman nasional pada saat itu dilaksanakan oleh Menteri Keuangan bernama A. Mohatta, B. BM Diah, C. Sudiro, atau D. Surahman. Jawabannya adalah yang D. Oleh Menteri Keuangan yang bernama Surahman.
Soal nomor 13, jangka waktu pembayaran kembali pinjaman nasional selama A. 40 tahun, B. 30 tahun, C. 20 tahun, atau D. 10 tahun. Jawabannya yang A. Selama 40 tahun. Soal nomor 14, akibat yang ditimbulkan dari inflasi dan blokade ekonomi dari Belanda adalah A. Harga barang stabil, B. Harga barang menjadi murah, D. Harga barang-barang mahal, atau D. Tidak ada pengaruh terhadap harga barang. Jawabannya adalah yang C. Harga-harga barang menjadi lebih mahal. Soal nomor 15, contoh tumbuhan berikut yang dapat dimanfaatkan menjadi obat diare adalah A. Buah nanas, B. Daun sawi, C. Daun jambu biji, atau D. Daun kumis kucing. Jawabannya adalah yang C. Daun jambu biji. Daun jambu biji ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit diare. Soal nomor 16, di bawah ini yang bukan merupakan kata tidak baku adalah A. Apotik, B. Apotek, C. Nasihat, atau D. Jadwal. Jawabannya adalah A. Apotik. Yang apotek dan nasihat kemudian jadwal ini merupakan kata baku. Soal nomor 17, naskah teks proklamasi asli yang dibuang ke tempat sampah akhirnya ditemukan oleh A. Sayuti Melik, B. Surahman, C. B.M. Diah, atau D. Muhammad Toha. Jawabannya adalah yang C. Ditemukan oleh B.M. Diah. Soal nomor 18, tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea A ke-1, B ke-2, C ke-3, atau D ke-4. Jawabannya adalah yang D. Pada alinea ke-4 itu tercantum tujuan bangsa Indonesia. Soal nomor 19, manusia memanfaatkan ulat sutra, domba, dan tanaman kapas sebagai A. Bahan obat-obatan, B. Bahan makanan, C. Bahan sandang, atau D. Bahan kosmetik. Jawabannya adalah yang C. Sebagai bahan sandang. Soal nomor 20, berikut merupakan contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan kecuali A. Taat pada peraturan, B. Melaksanakan tanggung jawab, C. Membuat kegaduhan di masyarakat, atau D. Menghargai perbedaan. Jawabannya adalah yang C. Membuat kegaduhan di masyarakat. Soal nomor 21, kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya disebut. Jawabannya kalimat efektif. Soal nomor 22, sebutkan 3 ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan kata, kemudian ketegasan makna, dan kelogisan makna. Soal nomor 23, sebutkan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama, melaksanakan tugas piket,
kemudian membantu teman yang kesusahan, dan menghargai pendapat dari teman. Soal nomor 24, penggunaan pewarna hijau alami dapat menggunakan tumbuhan. Jawabannya sawi dan pandan. Soal nomor 25, sebutkan 3 tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Jawabannya ada jahe, kemudian kumis kucing, dan daun jambu biji. Soal nomor 26, apa tujuan konferensi ekonomi? Jawabannya untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Soal nomor 27, apa saja yang dilakukan pemerintah pada awal kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Jawabannya pinjaman nasional, kemudian konferensi ekonomi, kemudian pembentukan badan perancang ekonomi, dan rencana Kasimo. Soal nomor 28, sebutkan 3 manfaat tumbuhan bagi manusia. Jawabannya, yang pertama sebagai sumber makanan, kemudian bahan sandang, dan obat-obatan.